Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu film kanibal yang sangat kontroversial pada era 80-an, yaitu film Cannibal Holocaust. Kenapa dibilang kontroversial? Karena di dalam film ini guys, terdapat berbagai hal yang sangat mengerikan dan terkesan seperti kejadian nyata. Bahkan kala itu, negara-negara seperti Australia, Amerika, Singapura, dan lebih dari 50 negara lainnya melarang film ini untuk diputar di negaranya. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan dulu bahwa video ini tidak boleh ditonton oleh anak di bawah umur. Jadi bagi kalian yang masih merasa di bawah 17 tahun, jangan pernah coba-coba untuk menonton video ini. Oke guys, daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Scene di film ini dibuka dengan pemandangan hutan Amazon yang terletak di negara Kolombia. Sebenarnya hutan Amazon ini sangatlah luas, bahkan hutan tersebut dimiliki oleh 9 negara. Namun khusus di dalam film ini guys, sang sutradara yang bernama Ruggero Deodato memilih wilayah hutan Amazon yang ada di Kolombia untuk dijadikan tempat syuting dalam film ini. Nah, setelah melihat pemandangan hutan tersebut, scene kemudian pindah ke seorang reporter yang sedang menyampaikan berita di kota New York. Dalam berita tersebut, dia menyampaikan tentang peristiwa hilangnya 4 kru film yang 2 bulan lalu pergi ke hutan Amazon untuk mendokumentasikan kehidupan suku yang ada di sana. Mereka adalah Alan Yates, si sutradara, lalu pacarnya Faye Daniels yang merupakan penulis naskah, dan yang terakhir adalah 2 orang kameramen yang bernama Mark Tomaso dan satu lagi adalah Jack Enders. Si reporter lalu menyebutkan bahwa mereka terakhir kali terlihat di perbatasan Peru dan juga Brazil. Kala itu guys, mereka akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang bernama Rio Ocoro. Nah, setelah nantinya sampai di tempat itu, mereka kemudian akan berjalan kaki untuk masuk ke dalam hutan Amazon atau yang disebut juga dengan nama Grand Infernal. Sayangnya itulah kabar terakhir dari mereka, dan sekarang sudah tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Nah, untuk mengetahui hal tersebut guys, seorang profesor yang bernama Harold Monroe lalu diutus untuk pergi ke sana dan mencari keberadaan mereka berempat. Dia ini merupakan seorang antropologis dari Universitas New York yang sering melakukan ekspedisi ke daerah-daerah primitif. Namun baru kali ini dia akan pergi ke hutan Amazon, dan itu akan menjadi tantangan tersendiri untuk Profesor Monroe. Nah, singkat cerita guys, Profesor akhirnya sampai di hutan itu dan bertemu dengan pemimpin tentara di sana. Profesor lalu diperkenalkan oleh pemandunya yang bernama Chaco dan asistennya yaitu Miguel yang nantinya bakal membantunya untuk masuk ke dalam hutan Amazon. Nah, setelah berbasa-basi sebentar, mereka lalu pergi ke dalam hutan itu sambil membawa seorang pria yang berasal dari suku bernama Yakumo. Jadi guys, di film ini nantinya akan terdapat 3 suku yang ada di dalam hutan Amazon. Yang pertama adalah suku Yakumo tadi, lalu ada suku kanibal bernama Yamamomo atau disebut juga dengan orang-orang pohon, dan yang terakhir adalah suku kanibal bernama Samatari atau disebut juga dengan orang-orang rawa. Ketiga suku ini sudah berabad-abad tinggal di sana dan sudah memiliki wilayah atau tempat tinggalnya masing-masing. Singkat cerita guys, setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, mereka menemukan bekas kayu bakar dari suku Yakumo. Mereka pun kemudian mengikuti jejak jalan yang ditinggalkan suku itu, dan tak lama kemudian guys, mereka menemukan tengkorak manusia yang sepertinya sudah lama berada di sana. Chaco kemudian mengecek gigi tengkorak tersebut dan bilang bahwa tengkorak itu adalah temannya, yaitu Felipe Ocana. Dia kemudian menambahkan bahwa temannya ini adalah pemandu hutan sama seperti dirinya, dan mungkin dia sudah melakukan kesalahan hingga akhirnya dia bernasib seperti itu. Selanjutnya guys, kita akan masuk ke kontroversi pertama dari film ini, yaitu Miguel yang menyembelih hewan koati secara sadis yang nantinya akan mereka santap bersama-sama. Adegan ini memang benar-benar memakai binatang asli dan sama sekali tidak memakai teknologi komputer. Ini sih masih satu hewan guys. Nantinya di sepanjang film ini akan ada 6 hewan yang akan dibunuh atau disembelih secara sadis. Oke, setelah menyantap hewan tersebut, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan.
Nah, pada saat di tengah perjalanan, mereka melihat seorang anggota suku sedang melakukan semacam hukuman kepada seorang perempuan. Hukumannya sangat sadis sekali guys. Saya tidak berani bilang di sini karena takutnya video ini akan dicekal oleh YouTube. Kalau kalian mau tahu hukumannya seperti apa, kalian bisa cari filmnya di internet dan melihat sendiri kekejaman dari hukuman tersebut. Dan perlu saya ingatkan lagi guys, bahwa adegan dalam hukuman tersebut khusus untuk orang dewasa dan sama sekali tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Setelah melihat hukuman yang sangat biadab itu, mereka kemudian mengikuti pria tersebut agar dapat menemukan tempat tinggal sukunya, yaitu suku Yakumo. Sayangnya pria tersebut mengetahui kehadiran mereka dan kemudian menghilang begitu saja. Nah, untuk memancing dia keluar guys, Chako lalu menyuruh Miguel untuk telanjang bulat di sungai sambil membawa pria suku Yakumo yang tadi mereka tawan. Memang aneh sih guys di sini, namun apa yang dilakukan Miguel ternyata berhasil. Karena tak lama kemudian beberapa orang dari suku itu keluar dan kemudian mereka semua dituntun ke tempat tinggalnya suku tersebut. Nah, setelah sampai di sana guys, para anggota suku menatap mereka dengan curiga dan sepertinya telah terjadi kekacauan besar di tempat itu. Sang kepala suku kemudian memperlihatkan gubuk bekas kebakaran yang di dalamnya terdapat beberapa tengkorak manusia. Dia juga memperlihatkan salah satu anggota mereka yang telah ditembak di bagian kaki. Nah, di sini pun Chako mulai sadar kalau mereka semua dalam bahaya dan untuk bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu, dia lalu menyuruh Miguel untuk memberikan pisau lipat kepada kepala sukunya. Setelah diberikan pisau itu, si kepala suku langsung kegirangan setengah mati dan mereka semua lalu disambut dengan baik di tempat tersebut. Nah, keesokan harinya guys, mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan ke dalam hutan dan menemukan beberapa anggota suku Samatari yang sedang mempersiapkan daging manusia. Mereka kemudian membawa itu ke dekat sungai dan di sana sudah ada beberapa anggota mereka yang sedang menganiaya 3 perempuan dari suku Yamamomo. Jadi guys, suku Samatari dan suku Yamamomo ini sering sekali berperang satu sama lain untuk mendapatkan daging manusia. Setiap hari mereka selalu berperang dan setiap hari pula selalu ada korban dari kedua suku tersebut. Nah, tak lama kemudian guys, dari kejauhan datang beberapa anggota suku Yamamomo yang mau menyelamatkan para wanitanya. Di sini Chako dan yang lainnya kemudian menembak anggota Samatari agar nantinya mereka bisa disambut dengan baik oleh suku Yamamomo. Namun kenyataannya berbeda guys. Malahan anggota suku tersebut terus menatap curiga pada mereka dan sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi sama seperti di tempat suku Yakumo tadi. Nah, tak lama kemudian kepala suku Yamamomo tiba-tiba muncul dan memberikan sebuah arloji kepada profesor yang ternyata adalah arloji milik salah satu kru film yang mereka cari. Ini pun membuat si profesor semakin penasaran dengan keberadaan keempat kru film tersebut. Apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal? Nah, karena tidak mendapat petunjuk lain selain arloji tersebut, si profesor kemudian melakukan sebuah eksperimen psikologis yang terkesan nyeleneh. Kenapa saya bilang nyeleneh? Karena dia melepaskan semua bajunya hingga dia telanjang bulat dan kemudian berpura-pura mandi di dalam sungai. Lucunya guys, tak lama kemudian 6 orang wanita dari suku Yamamomo muncul dan kemudian bermain-main dengan si profesor. Nah, setelah selesai bermain-main, para wanita itu kemudian keluar dari sungai dan kemudian berlari ke arah hutan. Si profesor bersama Chako dan Miguel lalu mengikuti mereka dan betapa terkejutnya mereka guys saat melihat kerangka tengkorak milik para kru film yang digantung bersamaan dengan peralatan film mereka. Di sini pun si profesor bertanya-tanya kesalahan apa yang telah diperbuat oleh para kru film itu sehingga mereka semua bisa jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka, profesor lalu mengambil rekaman video kru film itu dan kemudian membawanya kembali ke kota New York. Nah, disinilah kontroversi kedua film ini terjadi guys, di mana rekaman tersebut berupa video dokumenter yang dimana video tersebut sangatlah nyata atau seperti benar-benar terjadi. Profesor pun lalu melihat video tersebut yang diawali dengan keberangkatan mereka ke Ryokoro. Di sana mereka dibantu oleh Felipe Okana yang tadi ditemukan sudah tinggal tengkoraknya saja.
Nah, sesampainya di Rio Okoro, mereka kemudian masuk ke dalam hutan Amazon dan mencari suku-suku tadi hingga berhari-hari lamanya. Selama pencarian tersebut guys, banyak hal mengerikan yang mereka lakukan. Mulai dari menyembelih kura-kura untuk dimakan, lalu membunuh ular serta tarantula, dan yang paling mengerikan guys adalah pada saat mereka memotong kakinya Filipe yang saat itu digigit oleh ular beracun. Walaupun kakinya sudah dipotong, nyawa Filipe tidak bisa tertolong lantaran bisa ular itu telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka pun kemudian meninggalkan dia di sana dan melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Setelah cukup jauh masuk ke dalam hutan, mereka akhirnya sampai di perkampungan suku Yakumo. Nah, disinilah asal muasal masalah dimulai guys. Mereka dengan teganya menembak beberapa anggota suku itu hingga mereka semua lari ketakutan. Ini sih belum seberapa guys, karena setelah melakukan ini, mereka kemudian memasukkan semua anggota suku ke dalam satu gubuk dan kemudian membakar gubuk tersebut. Untungnya banyak dari mereka yang berhasil keluar, walaupun banyak juga yang terpanggang hidup-hidup. Jadi guys, ini semua sengaja mereka lakukan hanya untuk merekayasa cerita dalam video yang mereka buat. Pokoknya perbuatan mereka ini benar-benar sangat biadab dan sama sekali tidak bisa dimaafkan. Nah, setelah itu, Shin kemudian pindah ke sebuah gedung di New York, di mana profesor sedang rapat dengan beberapa orang. Orang-orang tersebut adalah bos dari para kru film tadi yang berniat untuk menyiarkan rekaman video itu ke masyarakat. Namun di sini profesor langsung melarang mereka lantaran isi video tersebut penuh dengan kebohongan dan sama sekali tidak manusiawi. Untuk meyakinkan para petinggi itu, dia kemudian mengajak mereka untuk menonton sisa rekaman tersebut. Nah, di sini rekaman tersebut pun kemudian dilanjutkan dengan para kru film yang sedang mencari anggota suku Yamamomo. Setelah mencari ke berbagai tempat, mereka akhirnya berhasil menangkap seorang wanita dari suku itu. Di sini kemudian kontroversi yang ketiga terjadi, atau bisa dibilang inilah kontroversi terbesar dalam film ini. Kalian tahu guys, apa yang mereka lakukan terhadap wanita itu? Mereka dengan kejinya memperkosa wanita malang itu beramai-ramai, dan yang lebih buat saya nyesek guys adalah pada saat mereka selesai memperkosa wanita itu, mereka lalu membunuhnya dengan cara yang luar biasa sadis. Inilah scene yang paling kontroversial di film ini, sampai-sampai saya sendiri tidak berani untuk melihat scene tersebut. Nah, setelah melakukan kebrutalan tersebut, mereka tiba-tiba saja dikepung oleh anggota Yamamomo. Rupanya guys, pada saat mereka melakukan hal biadab tadi, salah satu anggota Yamamomo melihat dan kemudian memberitahu hal itu ke teman-temannya. Alhasil mereka beramai-ramai datang ke sana dan kemudian membunuhi para binatang itu dengan cara yang sangat sadis. Maaf ya guys kalau saya bilang para manusia itu adalah binatang, karena memang kelakuan mereka sangatlah bejat, bahkan melebihi binatang sekalipun. Nah, setelah membunuh mereka satu persatu, anggota suku itu lalu memakan daging mereka dan kemudian rekaman video itu pun terhenti seketika. Setelah melihat rekaman tersebut, para petinggi tadi langsung berubah pikiran dan memutuskan untuk membakar rekaman tersebut. Scene di film ini kemudian berakhir dengan profesor yang bertanya ke dirinya sendiri siapa yang sebenarnya melakukan kanibalisme, apakah para anggota suku atau manusia-manusia yang berhati iblis tadi. Nah, jadi itulah guys alur cerita dari film Cannibal Holocaust. Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa film tersebut sangatlah kontroversial sampai-sampai film ini dicekal lebih dari 50 negara. Oke guys, saya kira videonya sampai di sini dulu ya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.